Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, dimanapun antum berada, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang terus memberikan kita perlindungan dari mara bahaya atau ujian virus corona. Baiklah, pada kesempatan ini kembali bertemu lagi dengan saya di channel Setra Tani. Mudah-mudahan ada manfaatnya dalam silaturahim media sosial ini, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua ukhuwah Islamiyah, bersatu bersaudara dalam Islam yang rahmatan lil alamin. Pada kesempatan ini dalam suasana liburan, dalam suasana refreshing atau bahasanya yang populer dalam kehidupan kita, jalan-jalan, datang ke sebuah tempat yang membuat hati kita senang, happy, dan lain sebagainya. Bagaimanakah Islam menyikapi hal demikian? Apakah Islam melarang jika seseorang bepergian ke sebuah tempat lalu kemudian menyaksikan bagaimana indahnya ciptaan, bagaimana indahnya alam semesta? Dalam Islam tidak ada larangan dengan hal demikian. Tentu dalam suasana yang saat ini, dalam pandemi virus corona, tetap menyesuaikan keadaan, patuhi daripada protokol kesehatan, tetap menjaga jarak, memakai masker, dan teruslah rajin-rajinlah untuk mencuci tangan kita, tentunya sesuai dengan aturan pemerintah yang telah disampaikan. Para sahabat, saudaraku yang kucintai karena Allah, Islam begitu indah. Rahmatnya bukan untuk Islam saja, melainkan rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Berlibur, refreshing, datang ke sebuah tempat yang indah tidak disalahkan, tidak dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ada sesuatu yang menjadikan kita lebih dari yang lain. Bagaimana caranya? Bagaimana supaya liburan kita bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kunci yang pertama, niatkan karena Allah. Kita punya tubuh kita punya hak, dan kita sebagai orang yang memiliki tubuh, dan kita berhak, wajib untuk menunaikan hak tersebut. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, inna li rabbika 'alaika haqqan wa li zawjika 'alaika haqqan wa li jasadika 'alaika haqqan. Rabbmu punya hak dan kau wajib menunaikan hak tersebut. Demikian pula istrimu punya hak. Maka wajib seorang suami untuk menunaikan atau daripada menunaikan hak daripada pasangan hidup. Juga demikian, kau punya badan, raga, maka ada hak yang mesti kita tunaikan terhadap badan atau tubuh kita. Sahabat yang kucintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, coba perhatikan pasangan yang begitu capek, penat badannya, yang butuh istirahat,
Dan alangkah amat besar pahalanya bagi seorang pasangan yang berusaha untuk menyenangi hati pasangannya. Besar pahala, ganjaran pahala yang Allah berikan. Namun dalam tanda kutip, tetap menjaga protokol kesehatan yang telah disampaikan. Datang ke sebuah tempat, mungkin di sebuah destinasi yang luar biasa indah, dan mata kita terkagum-kagum melihat keindahan. Tapi ingat, jangan sekedar menikmati keindahan yang mata kita akan menjadi terpesona, akan tetapi sekaligus kita pun berpikir betapa besarnya kebesaran Sang Pencipta, betapa mulianya Sang Pencipta. Kita pikirkan tafakkaru fi khalqillah, pikirkanlah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan engkau bertambah keimanan dan bertambah kecintaan kepada yang telah menciptakan alam yang kau saksikan. Ketika melihat begitu indahnya air terjun, danau yang terbentang, alam yang indah, bukit gunung yang menjulang tinggi tanpa tiang, Masya Allah, tentu berpikir kita, bagaimanalah besaran Sang Pencipta. Alam saja seperti ini, lalu bagaimana Sang Pencipta tersebut. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang engkau dustakan? Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niatkan untuk mentadabburkan alam. Ketika kita melihat air yang begitu bening, bersih, sepertinya tanpa kotoran, maka waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan kami jadikan air itu menjadi sumber daripada kehidupan. Ya, kita berpikir, kalaulah sekiranya air ini tanpa noda, tidak ada kotoran sepertinya, lalu bagaimana Sang Pencipta air, Sang Pencipta pohon yang tinggi menjulang indah, lalu kemudian kita melihat bagaimana bentuk alam yang terbentang, tentu Sang Pencipta telah menyediakan untuk orang-orang yang bersyukur terhadap pemberiannya. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian, dengan hal tersebut, kalau bisa menjadikan kita bertambah keimanan, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, niatkan karena Allah apapun yang engkau datangi. Yang kedua, niatkan untuk mentadabburkan alam, bukan sekedar menikmati keindahan, akan tetapi sekaligus kita berpikir tentang kebesaran Sang Pencipta alam semesta. Sahabat yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, tetap jaga diri, jaga kesehatan. Keselamatan lebih penting daripada apa yang menjadi tujuan kita saat ini. Ketika kita melihat keragaman, kemudian pada saat itu timbullah keindahan, maka keindahan tersebut bersumber daripada kenikmatan yang Allah sajikan untuk orang-orang yang berpikir. Sahabat yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, saudaraku sekalian, dimanapun antum berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, berkah kehidupan di dunia dan mulia ketika berada di kehidupan akhirat nantinya. Demikian pertemuan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita sekalian dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang abdan syakura, hamba yang terus bersyukur dan terus bersyukur. Demikian, saya kembali ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.